Selamat malam sahabat Rema. Sebelum kita beristirahat, mari kita renungkan firman Tuhan yang saya beri tema Gua Adulam. Ada apa di Gua Adulam? Firman Tuhan dalam 1 Samuel 22 ayat 1a mengatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Dalam keadaan tertekan, takut, dan frustrasi oleh karena intimidasi Saul yang mengejarnya dan ingin membunuhnya, Daud pun melarikan diri dan sampai di Gua Adulam. Kata Adulam berarti tempat yang tertutup. Dikala itu gua jadi tempat persembunyian favorit bagi orang-orang yang bermasalah, seperti penjahat, perampok, buronan, atau yang sering disebut sampah masyarakat. Saat dalam Gua Adulam inilah Daud bertemu dengan orang-orang yang senasib yang dalam kesukaran. 1 Samuel 22 ayat 2. Dan jumlahnya 400 orang. Mengapa mereka memilih untuk bersembunyi di Gua Adulam? Karena letak gua itu ada di lereng bukit yang sangat terjal sehingga sulit dijangkau oleh siapapun. Apa yang dilakukan oleh Daud di dalam Gua Adulam? Pertama, Daud tidak marah dengan Tuhan. Sekalipun dia dalam keadaan tertekan, dia tetap memandang Tuhan dan berseru kepadanya. Dia berkata dalam Mazmur 57 ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Mazmur 57 ayat 2. Daud tetap membangun cara hidup sebagaimana yang biasa dilakukannya setiap hari, yaitu bersekutu dan memuji Tuhan. Mazmur 57 ayat 8 mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ketiga, hidup Daud berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Terbukti, dia menjadi pemimpin mereka. Bukan secara kebetulan, Daud ada di Gua Adulam. Tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup Daud, supaya melalui kehidupan Daud, banyak orang yang tidak berpengharapan mengalami pemulihan. Gua Adulam adalah gambaran dunia saat ini, di mana banyak orang sedang hidup dalam kesulitan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, kepahitan, sulit mengampuni, dan lain sebagainya. Tuhan menghendaki kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita peduli kepada mereka, kita menjadi teladan iman bagi mereka, dan hidup kita bisa berdampak bagi dunia ini. Bagaimana caranya? Tidak lain, kita harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan dan firman-Nya. Biar kiranya teladan Daud itu akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pergumulan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk tetap bertahan, dan ajar kepada kami untuk tetap bisa peduli kepada orang-orang di sekitar kami yang juga di dalam kesulitan dan kesukaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.